Itu jelas ya? Kedengaran? Jelas, Pak, tapi agak putus-putus. Oke. Gimana sekarang? Sudah jelas? Jelas ya? Suaranya? Oh, masih putus-putus. Jelas, Pak. Oke. Kita mulai aja deh. Kalau kita nunggu-nunggu jadi lama ya. Jadi kita mulai aja. Kalau gitu sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Jadi hari ini saya mungkin mau menjelaskan yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin kita sudah buat PO ya. Jadi PO kemarin yang dibuat itu ada beberapa yang simpel, ada beberapa juga yang ada penjelasan. Tapi sebetulnya kalau PO itu kita jelaskan kalau ada permintaan khusus di PO, jadi kita buat lagi di bawahnya. Biasanya kan PO kemarin kalian buat ada fakturat, ada kotak-kotaknya, ya. Barangnya apa yang dipesan, ya kan itu ada berapa banyak. Ya. Nah di bawahnya itu biasanya kalau memang ada permintaan khusus ya kita boleh. Kalaupun 2 lembar pun boleh PO, 2 lembar, 3 lembar boleh. Kalau memang kita ada permintaan banyak, misalkan permintaan mengenai cara pengiriman barangnya pakai apa, pakai laut, pakai kurir, pakai udara. Terus juga cara pembayarannya seperti apa, misalkan cara pembayarannya kita bayarnya COD. Jadi kita tuliskan aja di PO bahwa cara pembayaran COD, barang terima kami bayar, misalkan gitu. Atau barang terima kami bayarnya belakangan, atau kami bayar DP 25%, misalnya 25% nanti pada saat barang. Itu adalah persyaratan yang harus kita cantumkan juga di PO, ya, supaya jelas. Atau misalkan ada garansi, kita minta bahwa barang yang dikirim kalau rusak minta diganti, ya, minta diganti ulang, ya, dengan yang baru. Itu juga perlu juga dicantumkan dalam PO ya, supaya jelas. Nanti pada saat kita beli tiba-tiba barangnya rusak atau barangnya cacat, nanti penjual tidak mau ganti. Karena apa? Kita tidak cantumkan di situ di PO-nya bahwa ada penggantian barang atau ada garansi barang. Jadi semua itu harus dituliskan dalam PO ya. Kita tidak bisa ngomong, tidak bisa cuma dari telepon. Oh ya nanti saya garansi, oh nggak bisa Pak. Dituliskan di PO supaya jelas ya. Jadi nanti kita bisa menuntut kalau dia nggak sesuai dengan janjinya. Itu ya. Jadi PO-nya kalian boleh lengkapi, boleh tambahkan lagi sesuai permintaan kalian. Anggap aja kalian mau beli barang, tapi kalian buka PO dan kalian punya permintaan khusus kepada penjual. Itu harus dicantumkan dalam PO. Ya. Oke, sampai sini jelas? Oke, ada yang mau tanya mengenai PO? Ada yang mau tanya? Silakan. Nggak usah malu-malu. Oke, ya Bang. Untuk PO berarti nggak ada yang tanya ya? Sudah jelas? Ya. Untuk PO nggak ada yang tanya? Oke, jadi yang untuk kedua kan kalau kita setelah PO kita bikin sales kontrak, ya, bikin sales kontrak ini biasanya ada contoh yang kalian bisa ambil. Jadi kalau yang di saya dari sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Oke, jadi jadi
Kalau sales kontrak mungkin kita nggak bahas di impor ya, karena nanti di ekspor kita baru bahas mengenai sales kontrak. Karena kalau sales kontrak kan yang biasanya yang buat itu eksportir ya. Nah, kita karena lagi bicarakan tentang impor, berarti kita nanti tinggal terima sales kontraknya, jadi kita tinggal rekaman. Jadi kita nggak fokus ke sales kontraknya. Tapi untuk mengenal sales kontrak nggak apa-apa ya. Jadi kalau sales kontrak itu macam-macam ya. Jadi kalau kalian misalkan bingung nanti, oh saya mau bikin sales kontrak seperti apa sih? Ada kan contohnya ya. Boleh kita buat kita ambil contoh ya. Kalau yang resmi ini ada namanya turnkey project kontrak. Cuman kalau ini kontrak untuk kita kalau dalam rangka jual beli barang yang lebih besar, misalkan pendirian pabrik, pembelian bahan baku yang besar untuk proyek-proyek besar, ini pakainya turnkey project kontrak, kontrak. Jadi ada mungkin ada ada contohnya, tapi mungkin di sini kita nggak bahas detail ya, karena memang ini untuk khusus untuk kalau kita mengikat dengan kontrak ya, kontrak besar kalau ini. Terus ada lagi kedua, international sales kontrak ya. Kalau ini juga ada beberapa contoh ya, mungkin kalian bisa lihat di websitenya atau di linknya ya. Kayaknya kalau yang di SSO nggak ada linknya, ada nggak linknya? Yang di SSO materi saya ada linknya nggak? Link ini yang di bawahnya ada linknya nggak? Udah lihat belum? Udah cek belum? Ada, Pak. Hah? Nggak ada ya? Ada. Ada. Ada ya? Oke. Jadi ini ya ini contoh international sales kontrak. Biasanya model ini kalian bisa juga pakai. Jadi kalau CISP ini semacam ini juga ya, semacam konvensi PBB. Jadi dia merujuk berbagai jenis sales kontrak. Di situ ada, kalau kalian buka di situ ada macam-macam jenis sales kontrak ya. Ada sales kontrak untuk jual beli, ada sales kontrak untuk franchise ya. Terus apalagi macam-macam ya. Jadi banyak model sales kontrak di sana ya. Cuma memang bahasanya agak panjang ininya, perjanjian sales kontraknya, karena lengkap dan detail banget ya. Terus yang ketiga mungkin kalian bisa pakai yang ini, yang contoh dari ICC model. Jadi ICC model sales kontrak ini dikeluarkan oleh ICC ya, International Chamber of Commerce, atau kalau kita namanya Kadin. Ini berkantor pusat di Paris. Nah ini bisa kita jadikan acuan karena dia juga mengeluarkan format sales kontrak, dan sales kontraknya kita bisa buka di sini di worker.com. Ini boleh kalian download di sini. Nanti kalau untuk mata kuliah ekspornya kalian harus download nih, karena nanti kalian yang membuat sales kontraknya nih. Kalau nanti setelah UTS kita kan belajar mengenai ekspor ya, itu nanti kalian yang bikin sales kontraknya. Tapi karena kita impor ini saya skip dulu untuk sales kontraknya. Jadi saya membahas nanti mengenai bagaimana kalau misalkan kita impor menggunakan dengan pembayarannya dengan menggunakan LC. Mungkin kalian pernah belajar tentang LC? Ada yang masih ingat tentang LC? Prosedurnya ada yang masih ingat? Kalau kita buka LC, kalau kita beli dengan membeli dengan menggunakan pembayaran dengan LC, yang buka LC siapa? Pembeli atau penjual? Yang buka LC nanti pembeli atau penjual? Ya. Penjual. Ya, apa? Penjual. Penjual. Ada lagi yang jawab lain? Ya, jatuh jawab. Ika, jawab. Siapa yang jawab? Rigon, Pak. Saya tadi yang jawab. Ya, gimana? Ya, siapa? Rijon apa? Rijon jawabnya tadi penjual ya? Tadi saya penjual, Pak. Penjual. Oke. Nah, mungkin yang lain? Ya, ayo.
Yang lain cewek nih, cewek nggak jawab nih. Pika atau siapa nih? Ria. Nggak ada suaranya dia. Mana Pika? Maria nggak ada suaranya. Jangan tidur lagi. Ya, pakainya penjual. Penjual. Kalau Ria? Ya. Ria jawabnya apa Ria? Penjual, Pak. Penjual. Hanifah? Hanifah ada jawaban? Hanifah tidur. Hanifah. Sepertinya penjual. Penjual. Ya, oke. Istighfar ya? Jawaban? Penjual, Pak. Penjual. Jadi kalau insert LC yang buka penjual. Semuanya tidak benar. Kan tidak salah, tidak benar. Yang buka Pembayaran. Bang, Pak. Hah? Kenapa? Pembayaran bukan, Pak? Yang Pembayaran. buat Bang. Yang buka, yang bikin bank. Ya. Yang Iya, ngajukan, oke, yang mengajukan LC pertama kali siapa? Penjual atau pembeli? Beli. Pembeli lah. Ya, tadi udah bilang salah semua. Oke, jadi kalian coba ingat-ingat lagi ya tentang LC ya. Jadi kalau cara pembayaran dengan LC, pertama kali yang membuat LC, yang mengajukan untuk pembukaan LC adalah pembeli ya, bukan penjual. Ya, pembeli datang ke bank, ya nanti ke bank datang, tolong dong saya bukain LC, ya untuk mana nih? Misalkan penjualnya ada di Singapura. Iya, saya bukain LC untuk ke Singapura. Banknya di Singapura apa nih? Si banknya si eksportir ya, si penjual. Kan sebelumnya sudah bilang ke kita pasti, kamu beli barang saya pakai LC ya, nanti lewat bank ini misalkan HSBC ya, HSBC Singapura. Oh iya oke. Nanti saya punya bank di sini misalkan taruhlah BRI ya, BRI. Oke deh. Jadi tolong kamu cek BRI ada hubungan nggak dengan HSBC Singapura. Ternyata begitu kita datang ke BRI, oh iya kita ada hubungan dengan HSBC Singapura. Ya udah, berarti kita sebagai nasabah datang ke BRI. Ya nih saya mau buka LC ke Singapura. Itu bukannya ke HSBC. Itu ya, kita datang ke bank dan nanti BRI kasih formulir pembukaan LC. Ya, formulir pembukaan LC yang tadi saya sharing di grup. Ya, ada tulisannya formulir pembukaan LC. Oke, sampai sini Pak. Sampai sini Pak, kira-kira saya mau tanya. Ya. Ada yang mau tanya, silakan. Nggak usah malu-malu ya. Karena ini kalau prosesnya kalian belum nggak paham, nanti untuk ngisinya juga agak bingung nanti ya. Jadi sebetulnya ini pengulangan dari materi yang sebelumnya. Kita langsung prakteknya. Bedanya itu aja. Jadi kalau dasarnya kalian belum menguasai benar, nanti prakteknya bingung ya seperti apa. Jadi kalau memang belum paham, silakan tanya. Saya sih senang tanya. Karena saya jadi tahu kalian nanti sampai di mana penguasaannya. Ya. Kalau kalian nggak nanya, saya nggak tahu kalian menguasainya sampai di mana. Yang sudah dapat, memang kalian sudah dapat, tapi kan yang itu mungkin besoknya lupa lagi, atau sekarang sudah lupa lagi karena tidak satu semester atau 2 semester. Oke, jadi kita datang ke bank, nanti kita buka LC, nanti bank memberikan formulir pembukaan LC. Dan kita yang mengisi formulir tersebut. Ya, makanya tadi di grup saya kasih contohnya supaya kalian coba isi formulir pembukaan LC-nya. Ya, nanti isi sebisanya, ya kalian isi selengkapnya nanti kalau ada yang nggak jelas nanti kita bahas di minggu depan. Jadi minggu depan kita membahas tentang LC. Ya, jadi materinya nanti tentang LC. Jadi untuk materi minggu depan saya sudah kasih pemberitahuan dulu supaya kalian nanti minggu depannya kalau ada pertanyaan mungkin ada yang belum jelas, jadi kita sifatnya lebih berdiskusi ya, jangan menjelaskan aja, lebih berdiskusi. Jadi kalian sudah mempelajari, jadi ada yang mau ditanyakan, jadi kita langsung praktek di sini. Oke, jadi itu ya. Jadi setelah kita buka LC, kita ngisi pembukaan LC, nanti baru bank membuka LC-nya. Jadi tadi banknya apa? Banknya kita apa tadi di Indonesia?
Banknya apa yang di Indonesia tadi? Banknya kamu bagian nasabah mana? BRI. BRI ya. Ya. Jadi kita punya Iya. bank BRI ini ya. Anggaplah kalian punya bank BRI. Kalian mau impor barang. Nah nanti setelah kalian isi formulir pembukaan LC-nya, barulah BRI membuka LC ke bank di luar negeri. Banknya apa tadi? Yang di Singapura. Ayo. Banknya apa tadi saya sudah sebutkan? Bank yang di Singapura apa? Seperti kan tadi. Bank tadi yang di Singapura apa yang saya sebutkan? OCBC bukan, Pak? HSBC, bukan HSBC. HSBC Singapura ya. Jadi nanti BRI membuka LC ke HSBC Singapura. Oke? Ya. Jadi nanti BRI mengirim LC-nya ke HSBC Singapura. Bentuknya seperti apa nanti kita berikan contohnya. Bentuknya bisa dengan by mail, by SWIFT, by telex. Ya. Jadi dia kirim ke Singapura, nanti HSBC terima LC dari BRI. Begitu terima LC dari BRI, dia langsung kasih ke eksportirnya Singapura. Kamu dapat LC nih dari BRI Indonesia. Wah, kamu pasti ada ini ya. Di pihak Singapura kan pasti sudah tahu dong. Oh iya, saya memang ada ini, ada permintaan dari Indonesia. Pembayarannya pakai LC. Ya udah, berarti LC-nya diterima sama si eksportir. Nanti eksportir mempersiapkan barangnya untuk dikirim ke Indonesia. Ya, mungkin mekanismenya seperti itu dulu ya, supaya kalian jelas. Nanti biasanya kita baru lari ke barang itu sampai mana. Pokoknya yang jelas kita di sini di BRI ngisi permohonan pembukaan LC. Nanti BRI kirim LC-nya berdasarkan permohonan itu, BRI kirim ke Singapura, SBC Singapura, nanti SBC Singapura kasih ke penjualnya, ke eksportirnya. Setelah eksportirnya terima, dia baca LC-nya, permintaannya apa, baru dia kirim barangnya. Kan di LC nanti isinya adalah isi dari sales kontrak antara eksportir dan importir. Ya, kita sebagai importir kan misi formulir pembukaan LC-nya berdasarkan perjanjian kita dengan penjual kan? Kita isi. Karena bank itu tidak tahu ya, pihak bank tidak tahu nama barangnya apa, penerimanya siapa, ya jenis barangnya apa, bank kan sebelumnya tidak tahu. Makanya dikasih formulir ke kita, ini atau isi formulir pembukaan LC-nya. Makanya kita harus isinya lengkap sesuai dengan perjanjian kita dengan penjual. Karena kalau kita salah nulis, bank juga tidak bisa salahin. Misalkan nama barangnya tas, ya, tas kualitas 1. Ternyata kita tulis di aplikasi di formulir pembukaan LC-nya tas kualitas 2. Nanti begitu terbit LC-nya ditulis oleh bank tas kualitas 2. Padahal tas kualitas 1. Ya. Jadi bank kan tinggal ikutin aja. Ya. Kamu bilang minta kualitas 2, tulis kualitas 2. Kalau mau minta bilang warnanya merah, tulis merah. Gitu. Ya. Untuk formulir pembukaan LC-nya. Jadi untuk pengisiannya kita harus hati-hati ya, berdasarkan dokumen yang kita terima dalam PO atau dalam kontrak. Dan yang tahu itu semua adalah kita, bukan bank. Ya. Jadi bank itu adalah pihak yang disuruh oleh kita untuk buka LC. Jadi bank tinggal melaksanakan saja. Ya. Oke, kalau kayak kita transfer uang, ya, kan bank dulu sebelum ada online, ya, bank kan kasih formulir untuk transfer, ya, aplikasi transfer. Yang kan kita bukan bank. Karena bank tidak tahu kamu mau ngirimnya kemana, ya kan, jumlahnya berapa, ya, mata uangnya apa, yang tahu kan kita isi. Ya. Bank tinggal melaksanakan apa yang kita isi. Gitu. Jadi kalau ada kesalahan, bukan kesalahan bank. Jadi kalau kita nulis A, bank nulis B, ya, itu baru salah bank. Oke. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Malu-malu. Ayo, silakan. Saya kasih waktu untuk bertanya.
Oke, nggak ada yang mau tanya? Atau masih bingung? Nggak ada yang mau tanya atau masih bingung? Atau belum tahu? Atau gimana? Saya belum tahu. Oke, kalau memang tidak ada yang mau tanya, ya berarti saya sudah mengerti ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, silakan. Mungkin kalau mau bertanya di sini, silakan tanya di grup atau di WA, silakan. Jangan malu-malu ya. Oke, jadi untuk yang kita sekalian yang ketiga ini, ya, tadi ya, kalian mengisi formulir pembukaan LC, datanya sudah saya kasih. Jadi kalian isi sebisanya, nanti sama-sama kita bahas pengisiannya ya. Tapi yang penting kalian coba isi dulu ya. Jangan nanti saya semuanya ngisi ya. Kalau ngisi kalian enak. Jadi kalau bisa kan isi dulu sampai selesai. Selesainya ya. Oke, saya rasa itu aja kalau memang nggak ada pertanyaan. Jadi untuk materi ketiga, untuk pertemuan ketiga nanti saya jelaskan mengenai pembukaan kalsi dan formulir-formulir ini kita bahas juga sekalian nanti. Nanti mungkin hasilnya tetap kita masukkan ke dalam SKSO kalau nanti sudah jadi ya. Nanti saya masukkan ke SKSO, kalian nanti isinya artinya kalian mengisinya sudah saya pandu ya. Artinya nanti isinya kalau bisa sudah benar. Terus masuk ke SKSO ya. Untuk jawabannya ya. Itu makanya saya bahas sekarang. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanya? Silakan. Lagi Ya Pak. ada mau tanya kamu bertanya Pak, ya silakan izin bertanya Pak. ya ini nggak bayar tenang aja Ya, terima kasih Pak. ya Terima kasih Pak. silakan. Nah, saya izin bertanya Pak, bagaimana bila barang yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan LC Pak? Kalau nggak sesuai itu gimana Pak? Solusinya gimana Pak? Oke, solusinya ya oke gini. Jadi nanti kalau memang kalau pihak bank dia tidak berhubungan dengan barang. Jadi kalau ada barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta, itu bank tidak disalahkan. Yang penting kalau dokumennya benar, isinya misalkan tadi ya, isinya kita tulis kualitas 1. Bank bikin LC-nya kualitas 1. Ternyata yang datang kualitas 2, misalkan seperti itu ya. Nah itu dikembalikan lagi kepada kita dengan ininya, dengan penjualnya, ya. Makanya waktu perjanjian PO, perjanjian sales kontrak, kan kita harus jelas. Misalkan kalau ada barang yang salah kirim atau barang yang rusak, pihak penjual harus mengganti barang tersebut. Disitulah perjanjian kita dengan penjual. Itu maksud saya, makanya kenapa di PO tadi kalian harus tambahkan apa yang kalian mau inginkan. Kalau kalian mau inginkan, kalau kamu nanti kirim barang salah, saya diganti ya. Harus dibikin di PO-nya. Jadi kalau dia setuju ya sudah diganti. Gitu loh. Ya. Oke, berarti jelas ya. Iya Pak. Jadi kita kembalikan ke ini lagi, ke sales kontrak. Jadi harus dibicarakan, makanya kenapa pada saat bikin kontrak kita negosiasi dulu dengan penjual. Gimana nih, saya mau beli barang kamu, kalau nanti ada cacat, ada apa, diganti nggak? Ada garansi nggak? Ya kan? Ada penggantian nggak? Kan harus jelas ya ininya. Kalau memang ada penggantian, ya udah kita bikin dalam sales kontrak. Kamu setuju untuk mengganti barang tersebut kalau cacat, kalau hilang, kalau rusak atau apa ya? Jadi di situ kita jelas aman. Kita beli barang tersebut aman, ada jaminan dari pihak penjual. Atau pembayaran. Kalau saya pembayaran, misalkan kamu barangnya kirimnya kurang atau rusak tapi tidak bisa ganti ya, misalkan gitu ya. Rusak tidak bisa ganti, berarti uang saya harus kembali dong sebagian. Itu juga perlu dibicarakan juga. Yang kontrak perlu dituliskan juga. Uang bisa kembali jika pengirim tidak memenuhi persyaratan. Itu salah satunya juga. Ya, banyak poin yang mungkin yang kita mau beli pada saat barang tersebut kita memang. Jadi kita harus pikirkan dulu kira-kira ada sesuatu yang terjadi, kita harus bagaimana nih kita terangkat dalam sales kontrak. Oke, berarti jelas ya? Jelas Pak. Oke, yang lain kan? Yang cewek nggak ada yang lagi? Yang cewek? Ya, yang cewek?
Tidak yang bertanya? Malu-malu? Oke, nggak apa-apa kalau memang tidak bertanya. Tapi Saya oh ya, pembertanya, Pak. nah gitu dong. Aduh, ada suaranya baru gimana ya? Suara ya. Ada nggak sih, Pak, metode pembayaran lain selain LC? Nah, ada pertanyaan bagus. Ya, ada nggak cara pembayaran dengan LC? Jadi cara pembayaran yang kalian sudah pelajari, mungkin kalau pernah diajarin ya, ada pembayaran dengan LC dan ada cara pembayaran non LC, tidak dengan LC. Nah, cara pembayaran non LC yang kita kenal itu banyak. Ada advance payment, mungkin kalau masih ingat ya, ada advance payment, ada open account, ada COD. Nah, kalau kita membeli e-commerce kan biasa COD ya. COD, ada juga konsinyasi. Nah, mungkin nanti minggu depan saya bahas mengenai cara pembayaran dulu sebelum masuk ke LC. Jadi tipe cara pembayaran itu ada COD. COD yang kita kenal barang datang kita bayar ya. Paling kalian sudah tahu ya kalau COD ya kan. Ya, kalau COD kan barang datang kita bayar. Nah, gimana kalau barang datang bayarnya belakangan? Nah, itu namanya open account. Jadi barang datang bayarnya 2 minggu kemudian misalkan atau 3 minggu kemudian. Itu open account. Terus ada juga cara pembayaran yang pakai DP kan. Saya mau beli barang bayar DP dulu dong. Nah, itu namanya advance payment. Jadi DP atau down payment. Nah, itu ada cara pembayaran seperti itu juga. Jadi sebelum beli barang kami bayar dulu. Kayak kita beli mobil, beli motor kan kadang-kadang pakai DP dulu ya. Di rumah pakai DP dulu. Dan nanti sisanya apa? Sisanya mau di kredit bisa, mau di leasing bisa, mau bayarnya cash bisa ya. Mau bayarnya tempo biasa bisa, tergantung perjanjian ya antara kita dengan penjual. Itu. Terus ada lagi konsinyasi. Konsinyasi itu jual titip. Saya dibayar kalau barangnya laku. Kalau barangnya laku kita nggak dibayar. Ya, itu namanya jual titip. Kayak di toko-toko kan ada juga ya jual titip. Gitu. Jadi pada saat kita dibayar pada saat barang itu laku. Itu kalau barang itu dibayar. Itu namanya konsinyasi atau consignment atau jual tip. Ya. Ada juga tukar-menukar dengan barang, trade in, ya, barter kan ada juga ya. Jadi tukar-menukar barang. Di Indonesia jual pesawat dibayar sama petani, dibayar sama pertanian misalkan, itu adalah namanya trade. Ya. Masih banyak lagi sebenarnya cara pembayaran lain yang masih berlaku di dunia ya, atau masih ada. Tapi yang penting itu tadi, jadi yang umum yang 4 tadi. Ya. Dan di luar itu nanti ada juga cara pembayaran dengan LC. Ada juga cara pembayaran collection. Jadi mungkin kalian sudah lupa atau sudah dapat berarti harusnya di ini di mata kuliah ekspor impor sebelumnya. Nggak apa-apa, tapi saya jelaskan supaya kalian lagi. Oke, dia jelas ya? Mungkin dia jelas. Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup? Ada lagi yang mau masih ada waktu 7 menit nih. Ya, kalau mau dimanfaatkan silakan. Ya. Mungkin Ronia, Tika atau siapa? Jelas yang mau ya. Yang lain mungkin Anita, Siti, Resi atau siapa nih? Kali atau siapa? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau memang belum kalian berkenan, nanti mungkin minggu depan kita bisa aktif ya. Jadi kalau nanti kalian siap, kalau bisa kalian siapkan pertanyaan apa yang kalian mau tahu. Jadi pada saat kita belajar lebih banyak bertanya kalian. Karena saya pengennya kalian yang lebih banyak tanya, bukan saya yang bicara artinya. Ya, minggu depan kalian kalau belajar pelajari dulu mengenai LC, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Ya. Oke, kalau gitu untuk kali ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semua ya. Kita ketemu minggu depan lagi. Oke, ya, makasih ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Ya, Pak.